Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrizal dari Prodi Manajemen Dakwah, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu materi dari mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seseorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku maupun majalah. Kutipan hanya berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapatnya itu. Kutipan juga sangat bermanfaat untuk menegakkan isi uraian atau membuktikan apa yang dikatakan. Kutipan juga bisa digunakan untuk mendukung ide atau gagasan yang akan kita sampaikan. Kutipan memiliki manfaat tersendiri. Berikut ini adalah manfaat dari kutipan. Yang pertama, untuk menegaskan isi uraian dalam penulisan karya ilmiah. Yang kedua, untuk membuktikan kebenaran terhadap sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. Yang ketiga, untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang akan digunakan penulis. Yang keempat, untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan-bahan kutipan yang akan digunakan. Yang kelima, untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas dan untuk mencegah penggunaan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri atau sering kita sebut dengan plagiat. Adapun macam-macam kutipan dan cara menuliskannya. Berikut ini dua cara penggunaan kutipan. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah bentuk dari pemakaian kutipan yang dilakukan oleh seseorang penulis dengan cara menulis kembali sebuah ide pokok pikiran orang lain yang sama persis dengan aslinya. Atau bisa dikatakan bahwa seorang penulis secara langsung memakai teknik copy paste tanpa adanya sebuah pengubahan dari kalimat aslinya. Adapun ciri-ciri dari kutipan langsung antara lain, yang pertama, tidak mengalami sebuah perubahan terhadap teks yang sudah dikutip. Yang kedua, memakai titik tiga dan berspasi. Yang ketiga, menggunakan sebuah tanda shades jika terdapat suatu kesalahan di dalam teks aslinya. Yang keempat, menambahkan sumber kutipan dengan memakai sebuah sistem APA, MLA maupun sistem yang berlaku lainnya. Adapun cara penggunaan kutipan yang kedua, yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah sebuah kutipan yang mengutip kembali kalimat tertentu dengan cara mengubah atau bahkan meringkas kalimat dari sumber aslinya, tetapi tidak menghilangkan makna murni dari sumber aslinya tersebut. Adapun ciri-ciri kutipan tidak langsung antara lain, yang pertama, mengalami sebuah perubahan yang jelas pada kalimat atau teks yang dikutip. Yang kedua, ide pokok pikiran atau pendapat yang dikutip tidak mengalami sebuah perubahan. Yang ketiga, dijabarkan sesuai dengan pemahaman dari seorang penulis terhadap teori atau kalimat yang ingin dia kutip. Yang keempat, tidak terdapat nomor kutipan tanpa tanda petik 2 di akhir kalimat. Kutipan tidak langsung. Dalam kutipan tidak langsung, biasanya inti atau sari pendapat dikemukakan. Syarat untuk membuat kutipan tidak langsung yaitu, yang pertama, kutipan itu diintegrasi dengan teks.
Jarak antara baris 2 spasi. Yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. Adapun pembahasan selanjutnya yang ini mengenai catatan kaki atau footnote. Catatan kaki atau footnote adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah. Baik itu pada makalah, skripsi, maupun yang lainnya. Catatan kaki biasanya digunakan untuk memberikan keterangan dan komentar, menjelaskan sumber kutipan atau sebagai pedoman penyusunan daftar bacaan. Adapun catatan kaki dicantumkan sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku, sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Catatan kaki dipergunakan sebagai pendukung keabsahan penemuan atau pernyataan penulis yang tercantum di dalam teks atau sebagai petunjuk dari sumber. Tempat memperluas pembahasan diperlukan, tetapi tidak relevan jika dimasukkan di dalam teks. Penjelasan ini dapat berupa kutipan, referensi silang, yaitu petunjuk menyatakan pada bagaimana atau halaman berapa. Hal yang sama dibahas dalam tulisan. Tepat menyatakan penghargaan atas karya atau data yang diterima orang lain. Selanjutnya, manfaat dari catatan kaki. Catatan kaki memiliki beberapa manfaat di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembuktian, yaitu menunjukkan tempat, sumber, bahwa yang disebutkan pada tulisan telah dibuktikan orang lain. Yang kedua, memberi apresiasi atau penghargaan, rasa terima kasih kepada orang yang telah dikutipnya. Yang ketiga, menyampaikan keterangan tambahan, yaitu memperkuat uraian di luar persoalan dalam teks. Biasanya ini berupa inti cerita, informasi tambahan, pandangan lain, komentar, penjelasan tidak penting, dan lain sebagainya. Yang keempat, merujuk bagian lain dalam tulisan, yaitu referensi, melihat bagian lain dalam tulisannya, biasanya dengan singkatan-singkatan tertentu. Adapun tujuan penulisan catatan kaki. Penulisan catatan kaki dalam sebuah karya tulis ilmiah memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, yang pertama, menunjukkan dasar alasan dan dalil pembuktian dari mana argumen dalam karya ilmiah tersebut disusun. Yang kedua, membantu pembaca menelusuri sumber-sumber yang dijadikan rujukan dengan lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, menghindari plagiasi dalam bentuk apapun. Yang keempat, menyatakan utang budi dan memberikan apresiasi kepada pengarang yang pendapatnya dikutip dalam karya tulis ilmiah tersebut. Yang kelima, menyampaikan keterangan tambahan dan memperkuat penjelasan. Keterangan tambahan ini berupa intisari, keterangan penjelas yang bersifat insidental, perbaikan atau pandangan yang bertentangan dengan teks utama. Menunjukkan keterkaitan bagian tersebut dengan bagian lain dalam teks yang sama bagi halaman sebelumnya maupun setelahnya. Adapun fungsi catatan kaki antara lain yakni sebagai bukti otentik keilmiahan sebuah karya tulis ilmiah. Daftar rujukan yang dapat ditelusuri dengan mudah dan cepat. Bentuk apresiasi dan penghargaan kepada para pengarang
yang menjadi rujukan. Salah satu alat untuk mencegah atau menghindari plagiasi dalam dunia keilmuan. Daftar keterangan tambahan atau penjelas agar pembaca lebih memahami sebuah gagasan, tetapi tidak keluar dari bahasan utama teks tersebut. Pengingat dan petunjuk untuk mengorganisasikan informasi ke dalam pikiran pembaca. Selanjutnya, perbedaan antara footnote, endnote, dan body note. Yang pertama, footnote. Footnote diletakkan di margin halaman kanan bawah karya ilmiah. Sedangkan endnote diletakkan paling akhir pada karya ilmiah. Dan body note diletakkan pada bagian tengah karya ilmiah. Adapun format penulisan catatan kaki dari skripsi, tesis, maupun yang lainnya memiliki struktur berikut. Dimulai dari nama penyusun, jenis karya ilmiah, judul karya ilmiah, kota terbit, perguruan tinggi, tempat terbit, tahun terbit, dan halaman. Adapun struktur penulisan catatan kaki dari surat kabar atau koran mengikuti format dan mulai dari nama penulis, judul, tulisan, nama koran, tanggal terbit, dan halaman. Mungkin hanya ini materi singkat yang dapat saya sampaikan mengenai kutipan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.